Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Henny Pariani. Sekarang Henny Pariani mau bahas hati-hati terhadap jebakan Batman. Jadi mau ngebahas masih sekitar dunia perbankan, masih sekitar jebakan-jebakan kehidupan semakin sulit. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ngebahas. Setelah kalian subscribe, jika perlu likes dan komen. Jadi apapun mungkin ada kata-kata aku yang kurang kalian setujui atau ada pembahasan yang kurang tepat, boleh kalian komen di sini. Boleh banget komen di sini ya. Dan aku menerima kritikan dan juga apa yang harus dibahas aku terima dengan senang hati. Oke teman-teman, sekarang kita mulai. Apa yang disebut dengan jebakan Batman? Yang pertama yang kena juga jebakan Batman itu yang pembayarannya lancar. Separuh perjalanan dia bayar bank itu lancar, bahkan dia bayarnya lebih maju. Biasanya bayar tanggal 10, dia tanggal 5 udah bayar. Nah itu yang biasanya kena jebakan. Yang kedua, baru macet pembayaran 1 atau 2 bulan. Jadi pembayaran macet juga kena jebakan. Jadi bukan hanya yang lancar, yang macet juga kena jebakan, tapi dilihatnya nih orang mampu. Nah, disinilah jebakan Batman terjadi. Biasanya nih, di saat pembayaran separuh lebihnya lancar, kita didatangin sama orang bank kembali dan dia menawarkan pinjaman yang lebih besar lagi. Nah, di situ kita biasanya tergiur kan. Nanti digambarkan di usaha ibu bagus nih gitu kan. Ada bagusnya ini mumpung ada penawaran top up. Bahasanya tuh penawaran top up. Mumpung ada penawaran top up dan kesempatan ini jarang. Jadi yang tadinya pinjaman cuman 70 juta, dia bisa menawarkan dengan harga 2 kali lipat dari itu. 150 bahkan 200. Jadi ditinjau juga dengan jaminan kita. Kalau jaminan sertifikat mungkin di pinggir jalan atau PPKB mobil, mungkin mobilnya mewah. Nah, itu biasanya ditawarkannya lebih gitu kan. Dan melihat usahanya lancar, pasti itu ditawarkan jadi sasaran empuk banget. Bisa didatangi oleh kolektor bank, bisa langsung dia datang berempat biar menjadi kita lemah. Bahkan kita disodor-sodori formulir pendaftaran top up. Makanya sebelum nerima top up itu harus benar-benar nyimak kan. Jadi top up itu, apa yang disebut dengan top up? Top up itu kan misalnya cicilan pembayaran kita masih 14 lagi nih. Cicilan pembayaran kita itu ditutup. Jadi kita jangan bodoh, jangan dikira ditutup itu ditutup, bukan begitu. Jadi diakumulasi. Jadi misalnya nanti kita punya hutang masih 30 juta lagi gitu kan. Nah, begitu top up diluncurkan dan cair, misalnya cair 90 juta. Nah, yang 30 juta ini dipotong dari uang pinjaman itu. Jadi kita minjem 90 juta, itu nerimanya berarti dipotong 30, nerimanya 60. Itu pun tidak bersih kan. Belum dipotong admin, potong notaris, bahkan dipotong penalti. Kita yang dia yang nyuruh kita lunasin, dia yang nawarin, kita yang bayar penalti karena pelunasan sebelum waktunya. Jadi kalau kita minjem duit di bank, kita melunaskan sebelum waktunya, kita kena penalti. Harusnya orang bank untung, malah kita kena penalti lagi. Lucu kan? Nah, nanti jangan terjebak ya sama yang kayak gitu. Kalau bisa ada penawaran gitu, kalau memang kita nggak butuh banget, jangan. Ini bagi yang lancar ya, lebih baik dilunasin dulu. Kalau mau ngajuinnya pasti lebih gede dan hasilnya lebih memuaskan. Nah, ini yang kedua kita bahas bagi yang kreditnya macet. Dilihatnya nih, ibu ini kreditnya agak macet nih. Biasanya bayarnya tanggal 10, tanggal 12, tanggal 13 gitu kan, atau tanggal 15. Tapi dia bayar terus, dia agak-agak telat gitu. Nah, itu pun ditawarkan. Ditawarkan itu buat nutupin
bunga. Jadi kita kan otomatis kena bunga kan dari terlambat itu. Nanti bunganya bisa dibersihin kata dia gitu kan. Nah, karena penawaran dan omongan yang manis, akhirnya kita top up. Top up pun akan seperti itu, sisa hutang dilunaskan. Jadi kita minjem 90 juta itu bisa-bisa nerimanya cuman bisa-bisa nerimanya cuman 35 juta atau bisa 27 juta gitu karena dipotong admin, potong penalti, potong bunga, potong ini, ruginya gede banget. Kalau misalnya seperti koperasi itu kalau kita di top up, nah sisa pembayaran itu bunganya nggak diambil. Kayak Bank BRI itu kita top up, bunganya nggak diambil, bunga langsung dibuang, kita bayar top up dengan pokoknya aja, pokok pinjaman. Misalnya sisanya 30 juta lagi, pokoknya 22 juta, itu yang kita bayar cuma 22 juta. Tapi kalau bank besar, bank swasta itu biasanya dibayarkan semua. Paling dapat kortingan sedikit banget. Sedikit banget, banget dikitnya. Nah, disitulah terjadi jebakan Batman. Kita terjebak. Kita tergiur. Biasanya nih yang udah top up, rata-rata kesananya macet, bahkan sendat-sendut, berat bayarnya. Karena yang kita terima uangnya dikit, yang kita putar ke barang pun sedikit. Jadi nggak sesuai dengan utang kita 90 juta dengan bunganya 140 juta. Sedangkan yang masuk ke modal dagang cuma sekitar 20 juta. Jadi itu cuma berapa persen yang bisa kita putar ke modal. Nah, di situ kan otomatis pembayaran hutang gede dengan modal yang ada nggak sesuai kan. Ya akhirnya kita setor, akhirnya modal berkuranglah modal. Paling kita mampu bayar 1 tahun kesananya kita udah ngeleok-ngeleok karena modal berkurang. Nah, di situ kita berpikir lagi untuk nambahin modal. Kita tambahin modal, bekerja keras, kita tambahin modal dengan cara apa? Biasanya dengan cara pinjem lagi. Pinjam lagi di bank satunya. Tahu nggak? Itu jebakan kedua. Bikin kita tambah rumit. Tadinya bank kita satu, tiba-tiba jadi dua. Nah, di situ berarti masalah dimulai. Kalau terjadi hal demikian yang namanya kita bayarnya macet, biasanya kalau udah top up itu. Kalau top up itu biasanya dia menyelesaikan masalah yang lama. Bunga-bunga dibayar, terus pembayaran lama selesai, kita datang masalah baru lebih berat lagi. Banyak banget orang terjebak di dalam hal ini. Nanti kalau udah bayar banknya terasa berat, nah itu kita jangan nyari jalan keluarnya dengan cara pinjem sana pinjem sini buat bayar bank yang ini. Kalau memang kita sudah tidak mampu bayar, kita angkat tangan. Kita datang ke CS-nya bank, kita datang seseorang yang bisa kita temui seperti manajer bank atau adminnya, atau bagaimana kita datang ke kantor, kita ungkapkan ketidakmampuan kita untuk bayar. Nah, nanti di sana kita cari solusi terbaiknya. Biasanya ditawarin pembayaran diperkecil atau ditawarinnya lunasi semuanya dengan potongan bunga sekian, atau kita ditawarkan lelang jaminan, atau kita ditawarkan lagi satu lagi tuh kalau nggak salah ditawarkan kita pinjem lagi ke bank lain. Ibu bisa bu, katanya ibu kan utangnya 50 juta lagi nih, ibu bisa saya salurkan ke bank sana. Jadi nanti ibu ngajuin di bank sana, ibu lunasin di bank sini, ibu bayar di bank sana. Ribet ya. Yang kayak begitu juga termasuk jebakan lagi. Harusnya kita di sini ngelunasin bank cuma 50 juta. Dengan kita ngajuin di sana 50 juta, itu bayarnya bukan 50 juta lagi, jadi 72 juta. Jadi kalau kita ngelunasin 50 ke sana, kita ngambil pinjaman di sana, kita lunasin yang di sini, itu salah. Salah banget. Kalau kita caranya kayak gitu sama aja jebakan lagi. Jadi kalau memang itu tidak mampu bayar, kita selesaikan masalah dengan satu bank itu aja.
biarin kita tumpuk aja semuanya. Jadi adanya uang berapa, adanya berapa, udah kita bayar aja terus ke situ. Biasanya di akhir cerita kalau kita udah bisa bayar bank secara sampai terakhir, walaupun kita bunganya segede langit gitu, bunganya seberat gunung Himalaya gitu kan, kita biarin aja, udah biarin. Kita bayar semampunya kita, setoran 4 juta, kita bayar 1 juta, kita bayar 2 juta dalam sebulan. Dan terakhir itu di saat kita lunas, kita udah mulai lunas nih bayar bank. Nanti soal bunga dan biaya keterlambatan itu biasanya itu tidak merugikan pihak bank. Kita bisa negosiasi. Negosiasi kita. Kita jangan mau bayar bunga keterlambatan yang segitu gedenya. Kalau kita bayar bunga bank, oke lah. Bunga bank kita bayar, kita tanggung jawab karena kita tahu orang bank itu bekerja, orang bank itu bayar orang, beli pulpen, beli buku, bahkan mondar-mandir ngurusin kita. Bunga pinjaman oke lah kita bayar, kita nggak usah memperhitungkan riba ya. Kalau ngitungin riba pusing karena udah terlanjur minjem. Nah udah begitu kita udah bayar bunga dari bunganya bank, udah kita bayar nih semua. Nah, yang bisa dimaafkan oleh bank itu adalah bunga keterlambatan hari. Nah, itu biasanya jumlahnya gede tuh. Kalau bank yang kayak jenis yang nggak usah saya sebutin namanya, ada sebagian bank itu sangat nakal ya. Bunganya itu nggak masuk di akal banget. Bikin bengek, bikin sesak napas, bakal asma. Jadi bunga keterlambatan itu biasanya bisa dinegosiasi. Kalau kita nggak mampu bayar, kita bisa kita mengajukan. Tapi mengajukannya itu jangan setelah lunas. Kita mengajukannya itu terakhir kita pembayaran bank nih. Kita pembayaran bank terakhir nih, satu kali lagi nih di angsuran yang ke-36. Itu kita jangan ngelunasin dulu. Kita minta pengajuan formulir kering dinolkan biaya keterlambatan itu. Karena kan kalau bunga udah kita bayar tuh lewat cicilan full. Nah, yang disebut itu bunga keterlambatan karena kita mungkin bayarnya harusnya bulan Januari, bayarnya Maret. Harusnya Maret kita bayarnya Juni kan gitu. Karena kita kan bayarnya nyicil tuh sebulan 2 juta, sejuta gitu kan. Nah, di akhir pembayaran itu kita minta formulir minta dinolkan biaya keterlambatan karena biaya keterlambatan itu tidak merugikan bank, biasanya bank meloloskan. Kecuali bunga, kalau bunga itu mungkin dijadiin masalah kan, misalnya minjem 1 juta jadi 1.200.000 gitu kan. Biasanya kayak gitu mungkin tidak bisa ya, karena itu kan malum lah, kita kan orang yang kerja harus dibayar, pulpen harus beli kan gitu, kantor nyewa. Jadi kalau biaya keterlambatan itu kan hanya kita telat bayar. Jadi mungkin biasanya bisa. Tapi kita harus ada orang di belakang kita seperti pengacara atau penegak hukum, dia yang ngasih jalan, kita sebut nama orang itu. Kebenaran ya, kalau kebenaran keberuntungan ya berhasil, tapi biasanya berhasil. Ada juga dipotong mungkin dari misalnya nih dari 42 juta mungkin jadinya bayarnya 4.200.000 gitu, tapi kan lebih ringan, bisa juga dinolkan gitu kan. Jadi tergantung dari asumsi alasan masing-masing. Oke teman-teman, segitu aja ya penjelasannya ya, jadi jelas banget ya, jangan sampai kita kejebak sama jebakan Batman. Jadi kalau kita bayarnya lancar terus, kalau kita bayarnya kesendak selesaikan sampai selesai. Jangan pernah mau ditawarkan namanya top up atau bahasa Melayunya tuh jebakan Batman. Jadi kita jangan pernah mau penawaran itu, mendingan kita selesaikan sampai selesai, dan mau ambil lagi, mau enggak lebih baik. Jadi kalau bisa selesaikan masalah yang pertama. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyimak. Assalamualaikum. Jangan lupa ya like, comment, subscribe.